Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas MJ 103, program studi manajemen, ingin mempresentasikan tentang ujian akhir semester Prodi Pengantar Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Pringgoda Bagus Sanjaya bersama rekan-rekan saya. Kenalkan, nama saya Haji Kumala Dewi. Saya Nadia Bella Septia Ananda. Saya Siti Nur Ubaidillah dan saya Vinesia Priscilia. Baik, kita mulai dengan Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence atau kecerdasan bantuan adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau sistem komputer untuk meniru atau meniru kemampuan berpikir manusia. Dengan AI, mesin bisa belajar dari data, membuat keputusan, dan juga menyelesaikan tugas-tugas tanpa perlu diprogram secara spesifik. Pada artificial intelligence mempunyai 4 teknik yang mempunyai karakteristik yang dapat dibuat sendiri maupun menggabungkan keempat teknik tersebut adalah searching, reasoning, planning, dan juga learning. Artificial Intelligence (AI) didefinisikan beberapa oleh para ahli dengan fokus pada dua aspek utama, yaitu logika berpikir manusia dan juga perilaku manusia. Stuart Russell dan Peter Norving mengklarifikasikan AI ke dalam 4 pendekatan utama. Yang pertama yaitu thinking humanly, yang kedua acting humanly, yang ketiga thinking rationally, dan juga yang keempat acting rationally. Yang pertama yaitu menggunakan introspeksi dan juga eksperimen psikologis untuk memahami cara berpikir manusia. Dan juga yang kedua, menguji kemampuan komputer untuk berinteraksi dengan manusia sedemikian rupa sehingga sulit membedakan mana manusia dan juga mana komputer. Dilanjutkan, fokus pada pencapaian pemikiran rasional yang dapat diselesaikan menggunakan logika dan juga menggunakan introspeksi dan eksperimen psikologis untuk memahami cara berpikir manusia. Yang kedua yaitu machine learning atau ML. Machine learning adalah cabang dari AI yang memungkinkan mesin tanpa pemrograman eksplisit. ML melibatkan prinsip matematika, statistik dan juga data mining. Mesin dapat belajar dari data dan juga mengembangkan pola tanpa instruksi langsung. Teknik pembelajaran mesin learning ada dua, yaitu supervised learning dan juga unsupervised learning. Yang ketiga adalah neural network. Di sini adalah sistem pemrosesan informasi yang terdistribusi secara paralel yang dapat menyimpan pengetahuan dan juga belajar dari pengalaman. Jaringan saraf tiruan atau JST meniru otak manusia dalam hal belajar dan juga kemampuan neuron mengenali bobot sinaptik yang digunakan dalam memori pengetahuan. JST dapat melakukan generalisasi untuk menghasilkan output yang juga sesuai meskipun inputnya belum pernah dilatih sebelumnya. Di sini ada beberapa eh, topik. Yang pertama yaitu jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan adalah prosesor yang menyebar secara paralel atau paralel distributed processor yang besar sekali dan juga dapat untuk menyimpan pengetahuan yang 84 artificial intelligence bersifat pengalaman dapat untuk dipakai. Selanjutnya, model syaraf model sel syaraf atau neuron. Neuron adalah unit dasar dari JST yang terdiri dari 3 komponen utama, sinapsis, adar, dan juga fungsi aktivasi. Model neuron ini memungkinkan pengolahan sinyal masukan yang dilengkapi dengan pembobotan dan juga fungsi aktivasi. Untuk gambar ada di PowerPoint. Selanjutnya yaitu ada threshold atau suatu parameter eksternal dari neuron merumuskan berbagai kemungkinan kombinasi persamaan seperti pada persamaan berikut, dan juga persamaan tersebut dapat menambahkan
suatu sinapsis yang baru inputnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, fungsi aktivasi yaitu mengatur bagaimana output neuron dipengaruhi oleh input yang diberikan. Tipe fungsi aktivasi yang umum adalah threshold function, piecewise linear function, dan juga sigmoid function. Selanjutnya itu ada perceptron atau model JST yang paling sederhana digunakan untuk klarifikasi pola yang dapat dipisahkan secara linear. Selanjutnya yaitu single layer perceptron atau SLP, yaitu jaringan syaraf yang terdiri dari suatu lapisan neuron yang menghubungkan input langsung dengan output. Selanjutnya itu ada multi-layer perseptron atau MLP, yaitu jaringan syaraf yang lebih kompleks dengan suatu atau lebih lapisan tersembunyi atau hidden layers antara input dan juga output. Selanjutnya, ada recurrent neural network atau RNN adalah jenis jaringan syaraf yang memiliki feedback loop di mana output dan dari neuron dapat digunakan sebagai input untuk neuron lainnya. Untuk gambarnya ada di bawah sini. Dan selanjutnya yaitu data mining akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu membahas terkait data mining. Oke, dari definisi dari data mining tersendiri, ini adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data histori untuk menentukan pengetahuan, pola, keteraturan, atau hubungan dalam data yang berukuran besar. Nah, data mining sendiri ini menggunakan berbagai teknik dan algoritma seperti statistik, matematika, AI, dan machine learning. Nah, keterkaitannya itu bisa dijelaskan sebagai berikut. Database yang merupakan kumpulan data yang digunakan dalam data mining ini bersumber dari database, di mana data yang digali informasinya akan dipisahkan dari data operasional yang ada di database. Kemudian statistik data mining. Data mulai dari pengumpulan data, pengambilan sampel data, dan probabilitas data. Dalam data mining ini menentukan sampel data, menganalisis, dan mempresentasikan output menggunakan teknik statistik. Nah, kemudian salah satu kegiatan dalam proses data mining yang meliputi interpretasi, analisis, dan penyimpanan data, yaitu pencarian informasi data mining. Kemudian ada machine learning yang merupakan salah satu cabang dari AI, di mana machine learning ini merupakan disiplin ilmu yang penting dalam data mining, di mana sistem komputer belajar dari training data yang digunakan. Kemudian, perkembangan dari data mining ini sangat cepat yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, semakin tingginya awareness atau kesadaran akan pentingnya data. Kemudian, dengan tingginya pemanfaatan output dari hasil pengelolaan data dalam berbagai bidang, contohnya dalam bidang bisnis. Kemudian, adanya perkembangan kumpulan data yang sangat cepat. Lalu peningkatan akses internet, baik melalui navigasi web ataupun melalui smartphone. Kemudian perkembangan hardware dan software juga khususnya yang berhubungan dengan data mining. Lalu perkembangan yang begitu cepat dalam bidang komputasi komputer dan juga media penyimpanan yang semakin besar dengan harga yang semakin terjangkau. Selanjutnya dari data mining ini ada komponen database. Pertama, komponen deskripsi yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola yang sering muncul dan mengubah pola tersebut menjadi aturan yang dapat dipergunakan untuk mempermudah suatu aktivitas. Lalu komponen yang kedua adalah klasifikasi, yaitu pengelompokan berdasarkan hubungan antara variabel kriteria dengan variabel target. Lalu komponen yang ketiga ada prediksi, yaitu prediksi secara umum hampir sama dengan klasifikasi, yaitu fungsi data mining yang sering digunakan adalah untuk memprediksi. Nilai dari hasil prediksi akan digunakan di masa yang akan datang berdasarkan data-data sebelumnya.
Lalu komponen yang keempat ada estimasi, yaitu perkiraan atau prediksi. Sehingga estimasi ini sebetulnya hampir sama juga dengan klasifikasi, hanya perbedaannya terletak pada bentuk pengelompokannya, di mana estimasi ini lebih ke arah numerik dan bukan ke arah kategori. Kemudian komponen yang kelima ada clustering, yaitu merupakan pengelompokan data yang memiliki nilai yang sama atau homogen. Bentuk data yang dapat dikelompokkan dalam pengklasteran ini adalah hasil pengamatan, record data, atau kelas-kelas yang objek-objeknya memiliki kemiripan. Lalu komponen yang keenam ada asosiasi, yaitu artinya kumpulan atau persatuan. Dalam data mining, proses asosiasi ini merupakan pencarian atribut yang muncul atau selalu muncul dalam waktu bersamaan. Nah, struktur database dalam data mining ini dalam sudut komersial, data mining berguna untuk menangani pertumbuhan data yang besar, menyimpan serta mengelolanya untuk menghasilkan informasi yang bernilai. Data mining juga membantu perusahaan terutama dalam mengidentifikasi pola perilaku pelanggan, juga bisa menentukan produk atau layanan yang sering dibeli secara bersamaan. Lalu yang ketiga, memprediksi tren penjualan dan permintaan pasar, juga dapat menilai resiko dalam produksi dan investasi. Selanjutnya, akan dijelaskan DBMS oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak yang berperan sebagai jembatan antara pengguna dan database, memungkinkan interaksi yang efisien dan efektif. Fungsinya dapat dilihat dari dua sudut pandang. Secara komersial, DBMS sangat penting dalam mengelola dan memanfaatkan data yang terus meningkatkan volumenya. BI membantu menyimpan, mengekstrak dan memanfaatkan informasi berharga untuk meningkatkan daya saing, misalnya dengan memahami perilaku pelanggan atau memprediksi penjualan. DBMS juga mendukung berbagai aplikasi dan sistem informasi, menjadikan komponen penting dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Dengan memahami peran ganda DBMS, kita dapat melihat betapa krusialnya perangkat lunak ini dalam era informasi modern. Knowledge Discovery in Database atau KDD adalah proses komparatif untuk mengekstrak pengetahuan berharga dari data yang besar dan kompleks. KDD melibatkan serangkaian tahapan terstruktur yang dimulai dengan seleksi data yang relevan dari berbagai sumber. Data ini kemudian melalui tahap pemrosesan di mana data diubah ke dalam format yang sesuai untuk proses data mining. Pada tahap ini, algoritma data mining diterapkan untuk menemukan pola-pola tersembunyi dalam data, seperti asosiasi, klasifikasi, atau pengelompokan pola-pola yang ditentukan dievaluasi untuk menilai kualitas dan relevansinya terhadap tujuan analisis. Dari berbagai aktivitas sehari-hari seperti belanja, media sosial, atau kegiatan akademik dapat diolah menggunakan KDD untuk menghasilkan wawasan yang bermanfaat. Untuk memahami tahapan-tahapan KDD, memungkinkan kita memanfaatnya data secara efektif untuk menghasilkan pengetahuan yang berharga sehingga data tidak lagi dianggap sebagai sampah, melainkan tambang emas yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tahapan proses knowledge discovery in database merupakan salah satu teknik utama dalam data mining yang bertujuan untuk memprediksi kategori atau kelas dari suatu data. Proses ini krusial dalam berbagai aplikasi, mulai dari prediksi resiko kredit hingga diagnosis penyakit. Dalam konteks knowledge discovery in database, klarifikasi adalah tahapan penting setelah data melalui serangan proses, yaitu seleksi pemrosesan dan transformasi. Ada dua, yaitu algoritma klasifikasi dan tahapan proses KDD. Algoritma ini membangun pohon keputusan berdasarkan informasi gain, yaitu ukuran seberapa besar
atribut tertentu mengurangi ketidakpastian dalam memprediksi kelas. ID3 cocok untuk data kategorial. Sedangkan tahapan proses KDD, salah satunya ada data. Data yang akan digunakan dalam proses KDD harus disiapkan terlebih dahulu. Data ini biasanya terpisah dari data operasional. 2. Ada seleksi. Tidak semua data dapat digunakan sehingga dilakukan pemilihan data yang relevan dengan tujuan analisis. 3. Ada algoritma. 3. Ada pemrosesan pembersihan. Data yang dipilih dibersihkan dari duplikasi, inkonsentrasi, dan kesalahan. Nomor 4 ada transformasi. Data diubah formasinya agar sesuai dengan algoritma yang akan digunakan dalam proses KDD. 5 ada data mining. Pada tahapan ini algoritma klasifikasi seperti ID3, C45, naive Bayes atau SVM. 6 ada interpretasi atau evaluasi. Model klasifikasi yang dihasilkan dievaluasi untuk mengetahui kinerja dan akurasinya. Hasil evaluasi kemudian untuk mengetahui kinerja dan akurasinya. 7. Pengetahuan tujuan akhir dari proses KDD adalah untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat dan mudah dimengerti. Algoritma ID3 dan C45. Dalam data mining, algoritma ID3 dan C45 adalah dua metode populer untuk membangun pohon keputusan. Dalam tugas klasifikasi, pohon keputusan adalah model visual yang menyerupai struktur pohon di mana setiap simpul mewakili airbud, setiap cabang mewakili keputusan, dan setiap daun mewakili hasil atau kelas. Sudah, terima kasih. Dan akan dilanjutkan oleh Kak Vines. Baik, selanjutnya mengenai bisnis intelijensi. Definisi bisnis intelijensi merupakan suatu pendekatan proses yang berbasis teknologi dengan tujuan sebagai perencanaan dan mengambil keputusan strategis. Business intelligence atau dikenal pula dengan sebutan intelijen bisnis atau merupakan teknologi yang berkembang pesat pada dunia bisnis. Business intelligence dapat diartikan suatu proses untuk mengolah dan mendapatkan data untuk dijadikan informasi yang penting secara efisien, tepat, dan cepat untuk penentuan keputusan. Business Intelligence System terdapat 4 bagian dan sebuah modul manajemen metadata. Bagian-bagian ini saling bekerja sama dengan bagian lainnya guna memudahkan terciptanya sebuah business intelligence system. Yang pertama ada level sistem operasi, lalu yang kedua ada level akuisisi data, lalu yang ketiga ada level penyimpanan data, yang keempat adalah level analisis, dan yang kelima adalah manajemen metadata. Fungsi analitik pada business intelligence merupakan bagian inti dari sistem. Menurut Negas and Gray, terdapat 8 kategori fungsi analitik business intelligence. Yang pertama adalah pelaporan produksi atau operasional untuk distribusi laporan massal, alat query yang memberikan jawaban cepat untuk segala pertanyaan terkait bisnis, alat online analytical, dashboard visual, business activity reporting, pemodelan prediktif, lalu untuk memungkinkan end user untuk melayani dirinya sendiri. Lalu kelapa adalah alat pencarian yang mendukung query dan analisis ad hoc. Berikut adalah contoh beberapa aplikasi business intelligence. Yang pertama ada SAS Business Intelligence, lalu yang kedua ada IBM Cognos Business Intelligence, dan yang ketiga adalah SAP Business Object Business Intelligence. Baik, yang selanjutnya yaitu saya akan bahas tentang data science. Data science merupakan area ilmu dan karir yang banyak dibicarakan orang, namun sangat sulit untuk mendefinisikannya secara pasti. Saat ini terdapat banyak data yang direkam dan diperoleh dari banyak sumber, seperti dapat dilihat dalam ilustrasi gambar di samping.
Bisa jadi sumber data adalah kita sendiri, di mana aktivitas kita telah direkam di sistem-sistem yang kita gunakan, seperti chat, sosial media, email, foto, review, video, blog, atau lainnya. Yang selanjutnya yaitu data science dan data scientist. Data science adalah ilmu untuk mengungkap pengetahuan dan informasi dari sejumlah data dengan menggunakan pendekatan sains dan engineering seperti statistika, programming, database, engineering, dan matematika. Seorang data science adalah orang yang dapat menulis kode untuk memproses data secara efisien dan cepat pada perangkat keras dan memahami statistik yang cukup untuk mendapatkan wawasan dari data sehingga bisnis dapat membuat keputusan. Berikut yaitu komponen data science. Yang pertama yaitu traditional software merupakan irisan atau antara SME dengan cabang ilmu komputer sendiri. SME adalah pengembangan sistem yang berdasar pengetahuan guna membantu memperbaiki proses bisnis instansi atau organisasi. Tradisional software telah banyak diterapkan di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Yang kedua yaitu traditional research, yaitu irisan antara SME dengan ilmu matematika statistika. Yang ketiga yaitu machine learning, yaitu cabang ilmu artificial intelligence atau kecerdasan buatan, dengan tujuan mempelajari cara untuk menanamkan kecerdasan berpikir layaknya manusia. Nah, berikut yaitu tahapan aktivitas data science. Yang pertama yaitu pendefinisian masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga eksplorasi dan penyiapan data, yang keempat analisis data, dan yang terakhir yaitu storytelling. Berikut merupakan model data science. Pada gambar di atas menjelaskan bahwa pola yang sebelumnya tidak diketahui dalam data bisa ditemukan melalui data science dengan cara melakukan pembelajaran mesin sampai mendapatkan model yang representatif. Nah, untuk mempermudah pembangunan data science, beberapa sumber data yang sudah tersedia bisa digunakan. Antara lain yaitu Kaggle, yaitu situs web yang menyediakan sekitar 6.000 dataset berformat CSV untuk kebutuhan machine learning dan data science. Yang kedua yaitu Machine Learning Repository menyediakan sekitar 400 dataset gratis untuk diunduh secara gratis. Yang ketiga yaitu DataGov, pusat data terbuka milik pemerintah Amerika Serikat dengan berbagai kategori seperti pendidikan, pertanian, dan ekosistem. Nah, berikut adalah klasifikasi tugas data science. Yang pertama yaitu klasifikasi dan regresi, dan yang kedua yaitu deep learning, yang ketiga yaitu clustering, yang keempat adalah recommendation engines, dan yang kelima anomaly or outlier detection, dan yang keenam yaitu time series forecasting, dan ketujuh yaitu text analysis atau text mining, dan yang terakhir yaitu feature selection. Nah, berikut yaitu kemampuan dasar seorang saintis. Sesuai definisinya, maka data scientist wajib memiliki kreativitas dalam membangun dan menemukan solusi yang tepat sesuai permasalahan yang dihadapi. Berikut yaitu tools yang bisa digunakan seorang data scientist, seperti data storage, data querying, data analysis, data mining, dan lain-lain. Berikut merupakan ilustrasi aplikasi data science di berbagai bidang.
kasih, itu tadi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata dari perucapan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.